Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-11. Kitab Zakaria pasal 11, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop 2 macam gembala. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras, dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa menggaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, "Terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya." Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, "Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya." Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian
yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zakaria pasal yang ke-11. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang 2 tongkat gembala Mesias dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Zakaria 11 ayat 10 dan ayat yang ke-14 dengan bunyi nas. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Zakaria pasal 11 ini berisikan gambaran nubuat yang diperagakan oleh Nabi Zakaria yang menunjukkan rasa frustasi Tuhan karena memiliki umat yang sedemikian keras kepalanya. Meskipun Tuhan Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi umat-umatnya itu berulang-ulang kali mengabaikan dan tidak menghormati Dia. Namun meskipun keadaan umat Tuhan kala itu begitu merongrong kesabarannya, Tuhan belum mau menyerah dalam menuntun mereka. Bahkan dalam gambaran profetik yang diberikan kepada Zakaria, Mesias diutus sebagai seorang gembala yang baik oleh Allah Bapa untuk kawanan domba itu. Namun kehadirannya itu ditolak. Penolakan itu hanya oleh karena domba-domba itu tidak menyukai gembala atau Mesias yang diutus kepada mereka. Oleh sebab itu, Mesias akan berpaling dari perannya sebagai seorang gembala dan menyerahkan mereka yang digembalakannya kepada kehancuran walaupun belum sepenuhnya.
Domba-domba yang telah berpaling dari Tuhan itu kini diserahkan kepada negeri-negeri tetangga mereka yang akan memanfaatkan mereka sebagai sumber kekayaan. Tetapi Tuhan akan tetap memperhatikan mereka. Allah mencoba membimbing mereka dengan menggunakan 2 tongkat. Tongkat yang pertama bernama kemurahan, yang mengartikan kesempatan dan janji dari Tuhan, dan tongkat yang kedua yang disebut ikatan, melambangkan hubungan Tuhan yang terikat erat dengan umatnya. Tapi jika mereka masih tetap melanggar juga, maka Tuhan akan membatalkan apa yang telah dijanjikannya kepada mereka, dan ikatan Tuhan dengan mereka juga akan terputus. Tapi sudah begitu pun, kawanan domba itu tidak mau digembalakan juga. Akhirnya Tuhan angkat tangan dan menyerahkan gembalaannya itu pada konsekuensi atau akibat oleh karena tindakan mereka yang tidak mau mendengarkan suaranya dengan mematahkan tongkat kemurahannya. Dan setelah dipatahkannya tongkat kemurahan itu, Tuhan melalui Zakaria meminta umat-umatnya untuk berpikir tentang setidaknya upah yang pantas untuk membayar apa yang telah dilakukannya bagi mereka dengan begitu luar biasa dan penuh kasih sayang, dibandingkan dengan bagaimana cara mereka memperlakukan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu di bawah mereka. Sahabat-sahabat firman, Zakaria yang masih menggambarkan lambang Mesias itu meminta para pemimpin Israel membayangkan harga yang pantas untuk pelayanannya. Dan ternyata sungguh mengejutkan dan menyedihkan. Mereka menghina dia dengan membayar harga seorang budak, yaitu 30 uang perak. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan melihat jumlah yang dihargakan kepadanya? Tuhan melalui Nabi Zakaria menolak 30 keping perak tersebut dan menyuruh mereka untuk menyerahkannya ke tukang logam. Gambaran nubuat yang diperagakan oleh Nabi Zakaria ini merujuk pada pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Kristus dan penolakan bangsa Israel kepada Mesias yang dijanjikan itu. 30 keping perak itu tidak berguna untuk apapun kecuali hanya untuk membeli sepetak tanah guna menguburkan orang mati yang fakir. Akhirnya Zakaria pun mematahkan tongkat yang kedua, yaitu tongkat ikatan, yang menyatakan bahwa Tuhan telah membatalkan ikatan yang dalam pasal ini digambarkan dengan pemisahan persaudaraan antara Israel dan Yehuda. Tidak ada lagi yang mengikat antara Allah dengan Israel, dan jalinan ikatan keduanya berakhir. Setelah itu, Zakaria dalam gambaran nubuat yang diberikan kepadanya menyatakan bahwa akan bangkit seorang gembala yang kejam, atau dalam pasal ini disebut gembala pandir, yang sama sekali tidak memperdulikan domba yang lemah atau mencari yang hilang. Jika sakit pun, domba-domba itu tidak dirawat agar sembuh, bahkan yang sehat juga tidak dipelihara, tetapi secara sadis malah domba-domba itu dilukai dan dimakan, sehingga di akhir dari pasal ini Tuhan melalui hambanya mengutuk gembala yang jahat itu dan mengambil kuasanya daripadanya. Oh, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, meski telah ditolak dan Tuhan juga telah menolak mereka secara bangsa, tetapi Tuhan masih ada untuk umat-umatnya yang telah memperlakukan dia dengan tidak patut itu. Bahkan ia memberikan nyawanya bagi mereka dan bagi isi dunia ini, agar sekiranya mungkin Tuhan dapat menyelamatkan perorangan demi perorangan. Pelajaran bagi kita, sahabat-sahabat firman, ada dalam pasal ini. Melalui pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 2, halaman 182, alinea ketiga, kita diingatkan bahwa para pemimpin Israel, bahkan Israel secara bangsa, telah diberi kesempatan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, yang tidak perlu dibayar dengan uang. Tetapi mereka menolak pemberian yang berharga
yang ditawarkan kepada mereka dalam roh kasih yang membujuk, yang sangat lemah lembut itu. Mereka menolak untuk menerima keselamatan yang lebih berharga daripada emas dan menggantikan Tuhan mereka dengan 30 keping perak. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sekarang bagaimana dengan kita? Akankah kita juga seperti Israel dahulu kala menolak kesempatan yang diberikan Allah untuk memperoleh selamat dalam Kristus Yesus Putranya? Keselamatan yang ditawarkannya lebih berharga daripada emas. Bisa saja saat ini mulut kita berkata, "Saya tidak menolak Yesus. Saya pergi ke gereja. Saya setia kepadanya." Tetapi dalam perbuatan kita menyatakan bahwa kita menolak juru selamat itu. Oleh sebab itu, ingatlah, Gembala Agung kita saat ini masih menggunakan tongkat rahmat dan tongkat ikatannya untuk menjangkau kita. Tapi akan tiba saatnya kedua tongkat itu dipatahkan, yang menandakan rahmat pengasihan dan janji keselamatan yang Allah tawarkan, dan keterikatan kita kepadanya berakhir atau dibatalkan. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan, dan dengarlah firman-Nya bersabda di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengarlah suara Gembala Agung yang manis dan merdu ini, sahabat-sahabat firman. Dan marilah kita serahkan diri masing-masing untuk dipimpin olehnya. Sebab Gembala itu akan datang kembali untuk mengumpulkan kawanan domba yang mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungkan ini. Maranatha. Shalom. Walaupun aku belum pernah lihat wajah Tuhan, tapi ku rasakan kasih-Nya membalut jalan hidupku. Tangan-Nya tak pernah terlepas menuntun langkahku. Sebagai gembala yang agung, Dia peliharaku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhanku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Walaupun aku belum pernah lihat wajah Tuhan, tapi ku rasakan kasih-Nya membalut jalan hidupku. Tangan-Nya tak pernah terlepas menuntun langkahku. Sebagai gembala yang agung, Dia peliharaku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhanku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap,
pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku.